Apa sih perbedaan antara energy healing dengan private coaching hypnoseduction? Banyak teman-teman yang bingung dan bertanya kepada saya, apa sih bedanya coach antara private coaching hypnoseduction dan energy healing? Kita bahas dulu tentang energy healing. Jadi energy healing di sini adalah kamu misalnya punya problem, baik itu trauma, luka batin, inner child, atau ketakutan berlebihan, dan mungkin permasalahan secara psikologis, secara psikis. Jadi secara mental kamu butuh dipulihkan, butuh dibenahi. Nah itu kita bisa bantu untuk merilisnya, bantu kamu untuk melepaskan hal-hal yang menghambat hidup kamu itu. Tapi kamu nggak dikasih tahu caranya, bagaimana menyembuhkan dirimu sendiri. Nah, ketika kamu di healing, ya maka kamu ibaratkan ke dokter, kemudian kamu dikasih resep, diperiksa dulu, kemudian habis itu ya sudah pulang. Kamu nggak ngerti bagaimana cara menyembuhkan diri kamu. Paling kamu dikasih resep, kemudian diperiksa, seperti itu, selesai. Begitupun dengan energy healing. Jadi metodenya adalah di sini kita menghealing kamu dengan menggunakan energi. Jadi tubuh manusia itu terdapat energi elektromagnet. Ketika energi ini diberdayakan, maka yang terjadi adalah hal-hal yang menghambat hidup manusia, khususnya sumbatan-sumbatan energi, blokade energi negatif, itu bisa dirilis lebih mudah. Apa manfaatnya? Selain merasa lebih plong, kita biasanya lebih merasa enjoy dalam hidup setelah itu. Kemudian kita lebih semangat, lebih happy, dan tentu tubuh jadi lebih ringan. Ketika permasalahan yang di dalam diri kita itu sudah clear, biasanya permasalahan yang di luar juga ikut membaik. Nah, energy healing sendiri kamu berarti datang bisa secara online, bisa secara offline. Nah, ada dua cara. Kalau secara online ya kamu di healing via Zoom nantinya one on one bareng saya. Kemudian kalau secara offline, maka kamu bisa ke Pekalongan, atau kalau misalnya kamu di kota mana, Surabaya, Jakarta, kemudian mungkin Bandung dan lain sebagainya, kamu bisa undang saya ke situ. Nanti proses healingnya dilakukan di situ. Untuk biayanya atau investasinya nanti kamu bisa klik aja link di bawah. Kamu bisa tanyakan personal kepada saya. Kemudian energy healing ini ya tadi ya balik lagi bahwa kamu nggak dikasih semacam cara atau tools bagaimana ketika kamu menghadapi problem ke depannya. Kan healing itu merilis masa lalu. Karena hidup kita itu dibagi menjadi 3. Masa lalu, kemudian saat ini, dan masa depan. Kalau masa lalu kamu ini banyak beban, mentalitas, kemudian hal-hal yang mengganggu hidupmu, kamu bawa dari usia 0 sampai masa saat ini, itu dibereskan. Tapi biasanya di sini hanya satu case. Misalnya lebih kepada mental block tentang apa, atau luka batin, atau permasalahan kamu yang memang sangat mengganggu. Jadi nggak bisa keseluruhannya. Ini hanya per kasus gitu. Per kasus atau per masalah yang kamu alami. Misalnya tentang mental block keuangan gitu. Nah, nanti bisa di healing secara khusus untuk itu. Dari masa lalu kamu biasanya berawal dari inner child-mu dulu. Kalau inner child-nya ini biasanya bermasalah, nah itu mempengaruhi hidup kita yang saat ini. Yang kita bawa sampai saat ini. Itu sangat mempengaruhi sekali. Nah, misalnya juga ada kehilangan, luka batin, atau trauma tentang sesuatu, itu juga bisa kita bantu untuk rilis. Nah, setelah udah plong atau hilang nih beban mentalmu, kemudian beban masa lalumu, maka kamu otomatis kan menjalani hidup kamu saat ini ke masa depan. Nah, saat ini ke masa depan tentu kan nggak mulus ya. Pasti ada halangan, ada tantangan, ada hal-hal yang mengganggu. Namanya jalan tuh pasti ada yang berlubang gitu kan. Mungkin ada tanjakan, ada turunan. Nah, kamu nggak dikasih tools atau cara bagaimana kamu untuk menghadapi atau melewati hal-hal itu lebih mudah. Jadi tentu permasalahan kamu clear dan biasanya untuk menghadapi itu lebih mudah lagi. Cuma kamu nggak ngerti caranya atau nggak dikasih tahu caranya. Itu toh. Bedanya hanya itu. Terus apa kalau yang private coaching? Jadi kalau yang private coaching hypnoseduction itu kita belajar, kita ajarin caranya, dan juga aku bantu untuk terapi secara energi. Terapinya di sini juga kita berfokus pada
titik meridian atau yang disebut sebagai cakra. Jadi nanti blokade-blokade energi negatif yang menghambat setiap cakramu, dan itu bisa berawalan dari traumamu, luka batinmu, inner childmu, dan energi negatif dari orang lain, itu kita bantu untuk rilis. Nah, setelah udah kita bantu untuk rilis di masa lalu yang tadi, kita kasih tahu caranya. Kita bimbing terus ke depannya. Sampai kapan? Selamanya. Itu enaknya kalau private coaching hypnoseduction. Jadi misalnya aku pas dilalah, misalnya kamu di Jakarta, kemudian aku pas ke Jakarta, kamu bisa ketemu aku di sini. Atau misalnya kamu mau main ke Pekalongan juga dipersilahkan. Seperti itu. Atau mau sharing lagi, mau ngobrol lagi, atau mau konsultasi cuman by phone, by video call, itu juga boleh. Dan itu free, tidak dikenakan biaya apapun. Enaknya belajar itu karena kita dibimbing. Kalau terapi atau healing energi tadi itu nggak dibimbing. Ya karena kan bukan belajar ya. Kita kayak semacam berobat. Namanya berobat itu kan ada ikhtiar gitu kan. Bisa ikhtiarnya langsung clear atau butuh beberapa kali baru clear, seperti itu. Tapi kalau belajar, enaknya adalah kamu dikasih tahu caranya sehingga ketika kamu menghadapi sesuatu di masa depanmu, kamu bisa merilisnya lebih mudah. Kamu bisa mengatasi hal itu lebih gampang karena kamu tahu caranya, kamu tahu ilmunya. Ilmu itu kalau sudah kita pergunakan tetap masih ada. Beda dengan semacam barang ataupun makanan. Kita makan, kita gunakan ya berkurang gitu kan. Tapi kalau ilmu itu sepanjang masa sampai kamu meninggal pun masih tetap kamu bawa gitu. Kamu mau bagikan ke orang lain pun kamu masih punya gitu loh. Nggak berkurang sama sekali. Itu enaknya kalau kita belajar seperti itu. Makanya di private coaching hypnoseduction itu dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu adalah teori, bahas dulu teorinya, aku bahas, aku breakdown, kemudian dari pagi sampai sore biasanya, dan bisa juga fleksibel antara siang sampai sore atau sore sampai malam, ada juga yang seperti itu. Nah, teori di sini kamu bisa bahas apapun, kamu bisa diskusi sama aku apapun itu yang mungkin menjadi problem hidup kamu, yang menjadi tujuan kamu, karena banyak tujuan mereka yang belajar. Salah satunya ya tentang finansial. Kemudian juga ada yang ingin meningkatkan spiritualitas mereka. Kemudian ada yang sekedar ingin meningkatkan pengembangan diri mereka. Ada juga yang berawalan dari inner child ataupun mental block, luka batin. Mereka ingin merilis atau melepaskan hambatan-hambatan secara mental itu. Ada juga yang dia selain permasalahan secara mental, ada mereka yang ingin secara bisnis karirnya jadi makin membaik. Ada yang pingin jabatannya itu meningkat. Jadi banyak, karena ada 8 aspek yang bisa kita benahi atau tingkatkan di situ. Aspek yang pertama adalah aspek spiritual. Jadi spiritual itu hubunganmu dengan dirimu sendiri dan hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua, itu aspek finansial. Nah, finansial kamu pengen punya penghasilan puluhan juta atau mungkin ratusan juta, bahkan mungkin miliaran rupiah per bulan. Itu nanti kita bantu bagaimana mencapai itu lebih mudah dengan cara-cara yang tentu sangat-sangat mudah sekali. Kemudian yang ketiga itu bisnis karir. Misalnya kamu pengen bisnis kamu berkembang, pengen punya cabang, kemudian income-nya atau omsetnya meningkat, itu juga bisa kita bantu. Kemudian family. Family ini bisa ke keluarga, misalnya hubunganmu dengan pasangan kok kurang harmonis, hubunganmu dengan anak kok kurang bagus. Atau kalau kamu belum berkeluarga dan pengen punya pasangan, itu juga bisa dibantu di sini. Bagaimana aku ajarkan cara pendekatan atau menjalin hubungan dengan seseorang dengan sangat mudah. Ini aku sebut sebagai cracking. Di mana cracking ini kamu bisa dekat dengan orang itu jauh lebih mudah tanpa harus kita itu berlama-lama atau membutuhkan waktu yang lama untuk bisa dekat dengan orang itu. Karena kita dekat sama orang itu tujuannya cuma satu. Dia itu kalau udah trust pasti akan ngelakuin segalanya. Itu pun bisa kita lakukan dalam membangun relasi. Misalnya dalam bisnis, dalam karir, dalam hubungan bersosial. Karena orang kuncinya itu cuma di trust atau percaya. Karena pertama itu berawalan dari tertarik dulu. Habis tertarik nyaman, kalau udah nyaman baru percaya. Kalau udah percaya, itu mau ngapain aja, misalnya mau untuk bisnis, mau untuk kamu jadiin pasangan, mau kamu untuk berteman, bahkan menjalin relasi, itu sangat memungkinkan sekali. Karena percaya itu sangat powerful. Ya, orang bisa percaya sama kita, bahkan mungkin orang itu bukan orang biasa, punya mungkin kedudukan, punya jabatan tertentu,
atau punya nama tertentu itu sangat bagus sekali untuk kamu pergunakan atau kamu manfaatkan. Kemudian, selain family, kamu juga bisa, yang selanjutnya adalah pengembangan diri. Misalnya kamu pengen mengembangkan diri kamu, pengen meningkatkan kepercayaan diri kamu, pengen lebih bahagia, kemudian pengen melepaskan belenggu-belenggu masa lalu, baik mental block, trauma, inner child yang negatif, dan energi-energi negatif dari lingkunganmu itu juga bisa. Selanjutnya adalah traveling. Misalnya kamu punya tujuan pengen kemana, traveling kemana, itu juga bisa. Dan selanjutnya sosial. Bagaimana kamu bisa berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kamu bisa punya mental keberlimpahan, bisa memberi dengan tulus, memberi dengan bahagia, itu juga diajarin caranya. Dan yang terakhir adalah tentang materi. Misalnya kamu pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya tanah, dan lain sebagainya secara materi, itu juga bisa dibantu di kelas private coaching ini. Karena memang kompleks, setiap orang kan punya kebutuhannya masing-masing, punya keperluannya masing-masing. Tinggal kamu butuhnya apa, nanti bisa diarahkan ke situ. Kalaupun sudah tercapai, terus aku punya tujuan yang lain lagi, apakah bisa? Tentu masih bisa dibimbing juga seperti itu. Jadi misalnya secara finansial nih, kayak kemarin ada yang dia pengen punya penghasilan puluhan juta, terus sudah tercapai, terus dia pengen meningkatkan lagi, itu juga bisa. Atau pengen ke tujuan yang lain lagi, misalnya traveling, misalnya pengen punya pasangan, atau mengembangkan bisnisnya, itu juga bisa dilakukan. Tinggal fokus hidup kamu itu ke arah mana. Itu yang nanti perlu difokuskan lagi. Nah, jadi itu adalah bedanya antara energy healing dan private coaching hypnoseduction, atau kita belajar ilmunya. Semoga ini menjawab kebingungan teman-teman apa perbedaan energy healing dengan private coaching hypnoseduction. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.